Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semuanya. Mohon maaf hari ini tidak bisa hadir secara langsung ya. Untuk perkuliahan kita ganti hari ini dengan YouTube. Sehingga nanti silakan untuk presensi bisa mengisi di kolom komentar ya, nama kelas untuk pengisian kehadiran hari ini. Oke, untuk presentasi kita pending terlebih dahulu terkait dengan kegiatan hari ini. Pak Gus akan menjelaskan dulu terkait dengan presentasi. Di presentasi atau berbicara di depan forum ya. Jadi sebenarnya dalam nanti menyajikan khususnya adalah makalah, itu memang harusnya adalah keterampilan berbicara, bukan keterampilan membaca nyaring gitu ya. Oke, kita mulai dulu. Jadi begini, yang namanya presentasi ilmiah adalah suatu kegiatan ya, menyajikan karya tulis yang telah ditulis dalam kegiatan berbicara. Jadi intinya bahwa pada saat kalian melakukan presentasi makalah ataupun karya tulis yang lainnya, memang harusnya itu adalah keterampilan berbicara ya. Jadi tolong diingat-ingat pada saat kalian nanti menyajikan makalah baik di mata kuliah apapun begitu ya, bukan hanya mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu adalah keterampilan berbicara. Maka perlu sekali kemampuan dalam mengolah terkait dengan produksi kalimat. Karena seharusnya seperti kalian PPT ya, Salindia yang sudah muncul seperti ini, kalian harus menjelaskan. Bayangkan kalau hanya membacakan saja kan ini hanya 5 menit saja sudah selesai gitu ya. Jadi presentasi itu yang pertama adalah menyajikan ya sebuah karya tulis yang sudah dihasilkan begitu ya. Nah, itu sehingga menjadikan karya ilmiah. Oke, unsur presentasi sebenarnya ada 4 yang perlu dipahami. Satu berkaitan dengan presenter itu sendiri. Nah, presenter itu berarti kesiapan dari si pembicara. Jadi perlu dipahami sebelum kalian melakukan presentasi, kalian harus bisa memahami dulu materi apa yang akan kalian sampaikan. Dengan demikian, pada saat kalian menyampaikan dengan maksimal ya informasi-informasi yang kalian dapatkan atau kalian sudah susun ya, kemudian bisa diterjemahkan atau bisa disampaikan dengan baik kepada peserta atau audiens gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian pada saat kalian menyampaikan ternyata kalian sendiri tidak menguasai, tidak mampu begitu. Nah, jadi unsur presenter itu penting ya, percaya diri, menguasai topik begitu ya, kemudian manajemen waktu begitu ya, terkait dengan itu. Kemudian ada materi. Materi ini dibuat oleh presenter ya. Kalau materinya bagus, cara pembawaannya kurang bagus ya bisa saja kurang baik. Ya, jadi kalau bisa terkait dengan materi itu memang harus bisa menggambarkan ataupun informasinya bisa lebih bagus. Jadi silakan kalau untuk menyusun materi menyesuaikan. Jadi jangan sampai kemudian misalnya kalian membuat satu paparan materi yang kemudian isinya adalah kopian dari mana? Kopian dari materi-materi misalnya makalah. Nah, materi itu harusnya salin isinya poin-poin penting saja yang kalian akan sampaikan begitu ya. Jadi poin-poin pentingnya yang diperlukan apa saja atau dituliskan dalam bentuk materi dan sebagainya. Sehingga ingat ya, bukan membacakan makalah. Jadi menyampaikan poin-poin. Jadi ini jelas keterampilan menyampaikan atau berbicara. Jadi poin-poinnya kalian jelaskan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah audiens. Nah, audiens ini penting ya. Masa kalian berbicara sendiri kan tidak mungkin. Jadi audiens juga harus tahu benar fungsinya ya pada saat kegiatan berbicara presentasi, kemudian ada audiens, maka audiens juga harus saling menghormati. Kalau presenter mungkin menyampaikan informasi dan sebagainya, audiens juga melakukan respon sesuai dengan kebutuhan, respon sesuai dengan hal-hal terkait dengan misalnya kebutuhan-kebutuhan yang ada. Sehingga kalau misalnya ditanya ya kemudian ataupun menjawab hal-hal tertentu misalnya begitu, ya audiens juga harus bisa sesuai gitu loh. Contohnya tadi ya, misalnya memberikan respon, tanggapan ya, kalau bertanya ya bertanya, menjawab dan sebagainya.
Yang terakhir adalah sarana. Sarana ini penting juga, walaupun ini bukan masuk ke dalam bagian kebahasaan ya. Tapi kalau misalnya ruangnya kurang nyaman, ya, kemudian hal-hal yang lain mengganggu dari eksternal itu terlalu besar, ya kita akan terganggu dalam komunikasi. Contoh misalnya tidak ada alat kelengkapan seperti audio gitu misalnya, ya, tidak ada LCD ya dan sebagainya, maka atau bahkan tempat yang nyaman seperti misalnya ruang ber AC dan sebagainya, itu masuk prasarana. Jadi keempat-empatnya ini adalah unsur yang kalau bisa semuanya itu adalah nyaman. Kalau nyaman, maka potensi untuk menjadikan kegiatan public speaking atau berbicara depan umumnya bisa berhasil lebih baik, begitu ya. Oke. Nah, bagaimana mempersiapkan presentasi? Yang pertama adalah jelas tujuan presentasi dulu ya. Kalian itu mau menyampaikan apa? Karena ada beberapa makalah yang disusun itu tujuannya adalah meyakinkan audiens itu dengan hal-hal paradigma baru misalnya. Atau kalau misalnya kalau lebih luas lagi ya, misalnya umum ya, misalnya menjadi public speaking itu stand up comedy. Nah, stand up comedy itu tujuannya untuk apa? Ya menghibur gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk kegiatan di depan publik yang tujuannya harus jelas. Kalau presentasi itu biasanya argumentatif. Kalau presentasi itu makalah itu biasanya adalah bersifat informatif. Nah, ya jadi kalau bersifat informatif, nah berarti data-datanya informasinya seperti apa. Kalau bersifat argumentatif, maka data pengiringnya juga harus dipersiapkan. Yang kedua adalah analisis audien atau hadirinya. Maksudnya begini, kita itu kan bicara kadang-kala lawan tutur kita atau audien kita kan bisa tahu, oh ini misalnya mohon maaf ya, misalnya S1, oh ini lulusan SMA, oh ini misalnya orang-orang yang tidak berpendidikan atau tidak sekolah. Ya, jadi ini beberapa hal, termasuk adalah jumlah dan komposisi. Jumlahnya misalnya 5 orang, 6 orang, 7 orang, bahkan ratusan orang perlu diperhatikan terkait dengan beberapa hal tadi komponennya. Kemudian memprediksi reaksi. Kira-kira kalau bisa jangan sampai kemudian ada slip of tongue ya. Salah melakukan kegiatan berbicara yang ujungnya adalah apa? Misalnya kesalahpahaman, informasi berkaitan yang tidak sesuai gitu ya. Jadi ada kalanya ya, misalnya unsur agama kita campur aduk dan sebagainya. Nah, ini kan responnya jadi marah. Seperti contoh kasusnya Ahok lah begitu ya. Reaksinya audien ya tidak mungkin yang di situ oke, tidak ada masalah, responnya lebih jauh. Nah, ini kan perlu dipertimbangkan. Tingkat pemahaman sama, kalau kita kemudian berbicara orang lain tidak paham ya akan jadi masalah. Contoh stand up comedy, kalau kemudian konteksnya tidak tepat, latar belakangnya tidak sama, ya mungkin tidak terjadi apa ya namanya tertawa lah begitu ya. Kemudian hubungan audien dengan pembicara ya sama ya. Kalau guru dengan siswa harus saling menghormati. Ya minimal adalah ada chemistry dulu, saling menghormati dalam kegiatan berbicara supaya apa? Tadi informasi yang disampaikan bisa lengkap, bisa baik. Kemudian yang berikutnya membuat rencana. Kalau bisa selalu ya dalam presentasi itu buat salindia atau PPT yang isinya poin-poin yang akan disampaikan. Ya, kemudian yang keempat adalah kalau ada satu hal yang mungkin di luar kendali, contoh misalnya pada saat presentasi listriknya padam, ya kamu bisa menggunakan rencana B, sudah ada cetakannya terlebih dahulu, sehingga pada saat nanti listrik tidak ada padahal presentasi tetap harus berlanjut, ya kalian harus menggunakan misalnya fotokopi tadi atau cetakan. Menyiapkan media tadi ya, karena apa? Rata-rata kalau kemudian informasi yang kita gunakan menarik untuk orang lain, ya pasti kemudian orang akan tertarik gitu ya. Jadi media itu ya seperti salin dia, ada animasi, ada video, ada warna, kalau mau silakan. Kemudian berikutnya komunikasikan ide Anda. Biasanya dalam menyampaikan harus alamiah ya. Misalnya penggunaan bahasa tubuh, kemarin sudah kita bahas. Bahasa tubuh itu seperti apa? Ya alamiah saja. Silakan ya. Kemudian Anda dan sebagainya. Kadang-kadang juga bahasa tubuh yang formal seperti cara duduk, cara berdiri itu bisa menandakan kenyamanan Anda untuk membuat orang lain lebih paham, lebih nyaman dengan apa yang dilihat. Gitu ya. Persiapkan cara Anda bicara ini saja ya, karakter berbicara seperti apa. Kalau kalian mungkin senang bercanda ya silakan. Kalau kalian kemudian senangnya serius dan sebagainya juga silakan. Tidak ada yang bisa memaksa ya tiap orang untuk mengubah. Karena kalau nyaman dalam komunikasi, harapannya itu tujuannya bisa tercapai.
Nah, ini 3 bentuk persiapan ya nanti dalam kalian melakukan presentasi. Yang pertama adalah verbatim. Nah, kalau verbatim itu catatannya di slide ya, kemudian ditampilkan atau diproyeksikan dalam sebuah layar. Jadi kalau verbatim itu teks catatan itu kalian buat dalam servis Halindia yang seperti kita saksikan bersama. Kemudian yang kedua, harapannya begini ya, kalau semuanya kalian melakukan presentasi tetap harus menyiapkan ya bahan presentasi atau bahan tayangnya. Nah, kalau verbatim itu memang kalian bicara tidak lepas dari teks yang ada di slide atau salindia sudah disiapkan. Kemudian yang kedua adalah memorize. Nah, kalau memorize itu sebenarnya tidak ada salahnya, tetapi yang menjadi hambatan adalah kalau lupa ya, jika lupa kemudian kegiatan yang dilakukan itu bisa tidak lengkap ya, atau bahkan terganggu dalam menyampaikan. Sehingga kalau memorize itu sebenarnya metode yang lemah. Andai kata misal kamu punya makalah yang akan kamu ubah ke dalam bentuk salindia, yang terjadi apa? Karena kamu menghafalkan, nah nanti kemudian penghubung kata yang kemudian satu kata dengan misalnya paragraf dan lainnya itu akan terlalu banyak gangguan karena banyak lupanya. Misalnya muncul gangguan-gangguan seperti apa namanya dan sebagainya. Itu memorize. Karena apa? Kalau mengingat itu kita perlu kata kunci ya, yang katanya itu. Kemudian yang berikutnya adalah extemporary ya, ini tanpa persiapan. Nah, harapannya jangan sampai seperti itu ya. Kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian ternyata dalam menyampaikan itu harus bicara tanpa persiapan. Kalau bisa berbicaranya memang harus dipersiapkan. Minimal adalah teks kecil yang akan memandu kalian dalam melakukan kegiatan komunikasi. Ya, jangan sampai kemudian tanpa persiapan sama sekali, takutnya satu belum terbiasa, takutnya adalah tidak sesuai dengan konteks gitu ya. Nah, jadi kalau ada sekian detik ya atau sekian menit waktu yang tersisa, maka lebih baik kamu menyusun struktur yang akan kamu sampaikan gitu ya. Kemudian, nah ini modelnya sama ya, nanti melakukan kegiatan ada presentasi yang persuasif. Kalau presentasi yang persuasif itu biasanya dalam presentasi itu mengajak pada hal-hal tertentu, misalnya MLM. Yang terakhirnya adalah persuasif mengajak kepada bisnis yang ditawarkan, atau SPG atau yang lainnya, begitu ya. Jadi kalau misalnya persuasif itu ya informasi yang digunakan itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan itu mengajak gitu ya, seperti tadi ya MLM, promosi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah presentasi penyampaian informasi ya, umum saja kalau penyampaian informasi itu misalnya seperti seorang mahasiswa menyampaikan kepada menyampaikan misalnya guru kepada siswa. Jadi informasi itu ya data-data saja seperti biasa ya, jadi informasi hal yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah presentasi berkaitan dengan pelatihan atau training. Kalau pelatihan memang harus disiapkan dulu kompetensi apa yang ingin dicapai, sehingga kalau melakukan presentasi atau pelatihan itu memang sudah ada bahan tayang dan latihan apa, kemudian menghasilkan produk ataupun terkait dengan kegiatan pelatihan ya. Kalau memang pelatihannya itu menghasilkan satu tulisan ya satu tulisan. Kalau kemudian menghasilkan satu bentuk analisis begitu. Nah, ini ya persiapan materi setelah kalian sudah tadi menyiapkan beberapa hal gitu ya. Bagaimana kemudian pada saat akan maju biasanya ya. Pada saat maju yang pertama adalah materinya dulu. Nah, materinya seperti apa? Tadi ya slide sudah terbuat, PowerPoint. Kalaupun tidak ada seperti hari ini bagus menggunakan rekaman di YouTube misalnya begitu. Kemudian yang kedua, periksa sebelum melakukan presentasi ya. Kalau bisa memang kalian melakukan yang namanya ini gladi bersih. Nah, gladi bersih itu salah satu untuk melihat kondisi situasi ya yang kemudian bisa mendukung kalian dalam kegiatan berbicara atau presentasi. Makanya kalau untuk presentasi itu sebenarnya harus melihat situasi dan kondisi sekeliling ya. Yang kemudian nanti misalnya, oh saya nanti berdirinya di tengah di sini. Oh nanti ruangnya di sini. Kemudian bahan yang sudah saya bagikan seperti ini dan sebagainya. Ya. Artinya apa? Pada saat memeriksa ini ya memang menentukan rencana kalian mau apa, begitu ya. Apakah masih sesuai dengan
rencana awal slide-slide-nya ataukah ada perubahan, itu bisa dilakukan, tapi jangan sampai frontal ya melakukan perubahan, takutnya nanti menjadi permasalahan. Kemudian mencoba peralatannya sekaligus pada saat gladi bersih itu menggunakan mikrofon, kemudian tambahan-tambahan yang lainnya yang menjadikan itu pada saat kegiatan tidak malah fungsi. Nah, takutnya pada saat kegiatan ternyata tidak bisa dipakai. Ya, lebih baik dicek dulu benar-benar kamu bisa menggunakan atau tidak. Yang terakhir mental ya, tetap ya. Jadi ada kalanya demam panggung itu muncul seketika pada saat kegiatan-kegiatannya, kadang-kadang begitu. Nah, berbicara di depan misalnya kamu naksir cewek misalnya ya, kan bisa jadi saja ada yang namanya misalnya nervous dan sebagainya gitu ya. Pokoknya siap mental itu terkait dengan itu ya, percaya diri, kemudian berpikiran positif dan sebagainya. Nah, ini pada saat presentasi ya. Nah, pada saat presentasi apa yang harus disiapkan? Yang pertama ya, kalau bisa sih 15, lebih baik sih lebih lama sedikit nggak apa-apa ya, kamu akan lebih persiapannya. Kadang ada waktu misalnya misalnya menyesuaikan kondisi dan sebagainya. Kadang-kala kan kalau misalnya menunggu 1 menit ya agak masalah ya, menenangkan jiwanya atau hatinya agak bermasalah. Jadi datang tepat waktu itu akan bagus ya. Lebih baik 15-30 menit lah sebelum mulai. Warming up, ini pemanasan ya, ada suara mungkin ya, gerakan-gerakan tertentu. Kalau kalian lihat lomba lari itu warming up itu mereka mulai dari peregangan dan sebagainya. Kemudian perhatian reaksi. Nah, ini kan pada saat berbicara kamu akan menghadapi audienmu, akan terlihat audiennya seperti apa. Kalau kemudian kamu melemparkan salam assalamualaikum yang tidak ada yang jawab karena mungkin fokus dengan yang lainnya, kamu bisa ulangi. Misalnya halo dan sebagainya. Karena memang reaksi hadirin itu yang kemudian membuat kalian itu berbicaranya terasa dihormati begitu ya. Nah, makanya tadi kan di komponen presentasi kan ada audien ya, harus paham juga kalau ada orang bicara, audien juga harus diam ya, gitu bergantian. Kemudian berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, silakan. Bagus sih selalu menyampaikan minimal nanti dalam menyampaikan lisan maupun tulis itu minimal harus berbahasanya Indonesia yang baik ya. Ya, benar mungkin tidak sampai ya, tapi minimal begini, ada pedoman-pedoman yang kamu bisa gunakan sebagai acuan seperti kamus besar bahasa Indonesia misal begitu. Jadi pada saat kalian berbicara kan ada pilihan kata yang mana kita bahas, ada aku, ada saya ya. Nah, mana yang kira-kira nilainya lebih positif. Nah, karena seperti itu ya. Jadi untuk berbicara dalam bahasa Indonesia biasakan latih menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian yang berikutnya suara. Nah, kalau suara yang penting begini ya, terdengar jelas. Kalau memang kemudian tidak ada alat bantu, ya minimal suara kamu itu terdengar sampai belakang, ya. Kemudian jangan bicara sendiri-sendiri, maksudnya selain suaranya lirih, ya, juga informasi yang disampaikan juga terlalu ini ya, jumawa atau sombong gitu ya. Nah, jangan sampai. Variasi intonasi dan penekanan ya sama saja, ini berkaitan dengan tinggi rendahnya nada ya yang disampaikan. Karena begini, intonasi atau penerapannya sama seperti sebuah lagu. Kalau lagunya enak mungkin didengarkan oleh kalian mendai-dai, mungkin itu akan merilekkan otaknya gitu ya. Jadi suara itu kadang-kala korelasinya dengan itu. Kemudian bernapas secara teratur ya, mesti kita napas ya, tapi kan kadang kita menyampaikan sesuatu ternyata napasnya berhenti ya. Kalau orang nyanyi lah itu, kalau nyanyi kan ada suara gitu misalnya, ada suara yang seperti itu. Nah, ini kan menjadikan informasi napas gitu ya. Oke. Kemudian hal pentingnya perlu diingat adalah yang pertama adalah ini pada saat presentasi ya. Yang pertama posisi presenter. Kalau bisa letaknya di tengah, yang kemudian posisinya di kanan kiri itu bisa pas, bisa bagus gitu ya. Jangan terlalu menyamping ya. Ya pokoknya diposisikan nyaman, kira-kira kamu jadi pusat perhatian yang mudah. Kemudian ada materi, posisi tayang yang bagus, yang jelas, begitu ya posisi tayangnya menyesuaikan. Kemudian jangan menimbulkan bunyi, kadang-kala ya seperti tadi ya, misalnya gerakan-gerakan yang tidak perlulah pada saat kegiatan berbicara seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga dalam menyampaikan sesuatu, kadang-kala bunyi-bunyian yang memang mengganggu dalam kegiatan berbicara ya, seperti misalnya tadi ada
bunyi-bunyi yang harusnya jelas tapi ada anu dan sebagainya. Nah, itu juga mengganggu kadang-kadang. Nih teknik presentasi ya, pada saat kalian presentasi kalau bisa ini diminimalisasi gitu ya. Apa saja minimalisasi? Satu, membuat gerakan yang tidak perlu. Terlalu hiperaktif juga tidak bagus ya. Terlalu apa ya bahasanya ini ya, apa namanya, banyak gerakan yang tidak perlu juga tidak pas. Misalnya banyak-banyak garuk-garuk ya, banyak menggerakkan kaki, tangan dan sebagainya. Mengulang kata-kata yang sama ini juga kadang-kala juga tidak pas. Makanya tolong diperhatikan saja, diingat-ingat. Kalau ada diksi yang berulang-ulang ya digantilah. Sama seperti menulis kemarin ya, kita bahas menurut kan nanti jadi tukang urut. Nah, mungkin menurut hal yang sama, hal yang senada disampaikan dan sebagainya, divariasi penggunaan pilihan kata gitulah. Kemudian membaca padanya ini jangan sampai ya PPT-nya sudah ada lah, kamu membaca persis tidak dijelaskan. Nah, itu ya namanya keterampilan membaca keras ya. Makanya di bagian tiap poin itu harus dijelaskan dengan mungkin bahasa yang sederhana ya, informasi yang lengkap dan sebagainya. Berbicara seperti kasih diputar ulang ya, artinya mungkin ada beberapa informasi yang kemudian itu berulang-ulang ya. Nah, kalau berulang-ulang memang agak kurang pas ya, sehingga perlu disesuaikan ya. Kemudian tidak memandang hadirin. Nah, saat memandang kurang. Nah, saat memandang itu misalnya ternyata terlalu informasinya yang disampaikan agak ke bawah, ke belakang misalnya. Memandangnya tidak pas. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya berbicara ya bagaimana caranya bisa berhadapan atau memandang audiens dengan jelas. Kemudian pada saat tanya jawab ya, kalau ada moderator itu mudah, tapi kan biasanya kalau untuk berbicara yang simple presentasi itu biasanya ya menanggapi secara langsung. Misalnya kalau ada yang bertanya dicatat ya, jangan kemudian mengandalkan kekuatan pikiran ya, takutnya apa ya tadi lupa, takutnya apa ya nanti tidak pas dan sebagainya gitu ya. Kemudian maka dicatat saja untuk memudahkan kalian dalam menjawab. Kemudian yang kedua, klarifikasi pertanyaan. Kalau memang kamu ada yang ragu-ragu dengan apa yang kamu tulis, kamu bisa lanjut ke penanya tadi ya, ditanyakan maksudnya benar atau tidak ya, untuk mengkonfirmasi atau klarifikasi. Jawab secara tepat dan sasaran ya, kalau bisa memang informasinya jangan melebar ya, karena kalau berbicara itu ada waktu. Nah, sehingga kalau terlalu ini ya melebar atau terlalu banyak informasi yang bias yang tidak merujuk pada informasi topik utamanya ya akan menjadi orang lebih bosan. Jawaban ditujukan ya, kalau bisa memang jangan sampai kemudian hanya satu orang, walaupun pertanyaan itu satu orang tapi jawaban itu semuanya. Karena mungkin pertanyaan itu yang diajukan dalam presentasi itu mungkin itu adalah pertanyaan rangkuman atau pesanan atau bahkan hal yang dirasakan oleh audiens ya. Itu. Jadi walaupun yang tanya satu ya jawab saja normatifnya untuk keseluruhan yang hadir di sana. Itu. Oke ya. Ini terkait dengan teknik presentasi ya. Jadi silakan dalam kegiatan berbicara, khususnya dalam presentasi itu adalah keterampilan berbicara. Jadi jangan sampai kemudian nanti pada presentasi kalian malah fokusnya pada teks bacaan. Nah, kalau seperti itu yang terjadi apa? Ya tidak maksimal, tidak bagus dalam penyampaiannya. Ya, itu saja yang bisa Pak Agus berikan. Silakan nanti presentasi di link komentar di YouTube ya, nama, kelas ya dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada yang lain ya mungkin itu saja yang bisa Pak Agus sampaikan. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, Pak Agus mohon maaf. Pak akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.